Mengapa China terus memberikan bantuan ke negara Afrika? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Dana untuk membantu Afrika bukanlah uang di kas negara seperti yang kita pikirkan, melainkan cadangan devisa. Cadangan devisa adalah aset yang dimiliki oleh bank sentral suatu negara, biasanya dalam bentuk mata uang cadangan yang berbeda. Ini adalah uang yang diperoleh perusahaan China dari melakukan bisnis dengan negara-negara di dunia. China menjual produknya ke negara lain dalam dolar Amerika Serikat. Produsen dalam negeri China perlu mengubah cadangan devisa menjadi RMB untuk membeli bahan mentah domestik atau menyimpannya sebagai keuntungan. Oleh karenanya, mereka harus pergi ke bank untuk menukar dolar yang diperoleh. Akibatnya, bank sentral memiliki semakin banyak dolar di tangan mereka. Dolar Amerika Serikat ini kemudian menjadi cadangan devisa China. Dolar yang kian hari kian menumpuk seperti gunung sangat berkemungkinan terdepresiasi menjadi kertas hijau tak berharga. Itulah sebabnya, bank sentral perlu melakukan investasi, atau lebih tepatnya investasi luar negeri seperti pembelian obligasi negara Paman Sam, saham di industri negara lain, bahkan dukungan pembangunan untuk negara-negara Afrika. Tentu saja, bila dibandingkan dengan membeli obligasi pemerintah Amerika Serikat dan berinvestasi di industri negara lain, membantu Afrika mungkin tidak menghasilkan uang begitu cepat, karena banyak di antaranya diberikan secara percuma. Sehingga hal ini melibatkan perencanaan strategis di tingkat nasional. Untuk poin ini, seorang pakar analis Prancis mengatakan, bantuan China ke negara-negara Afrika adalah perwujudan kebijaksanaan negara berusia 5.000 tahun sejarah ini. Bantuan China ke negara Afrika dapat dibagi atas 3 tahap. Bantuan pertama pada tahun 1956. Saat itu, China baru saja merdeka dan tidak memiliki banyak teman di dunia. Mereka membutuhkan dukungan lebih banyak negara-negara di dunia, namun negara-negara yang lebih maju atau negara-negara dengan lokasi geografis terpenting, semuanya telah ditarik ke kamp Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Jadi, pilihan yang tersisa bagi China hanyalah negara-negara miskin dan terbelakang Afrika yang situasinya sama dengan China. Saat itu, China tidak kaya, tetapi mereka tetap bersikeras memberikan bantuan kepada negara-negara Afrika, yang sepenuhnya justru mencerminkan visi strategis China. Pada tahun 1971, berkat dukungan kuat dari banyak negara Afrika, China berhasil mendapatkan kembali kursi hukumnya di PBB. Tahap kedua adalah kebutuhan akan pembangunan ekonomi. Setelah reformasi dan keterbukaan pada tahun 1978 dan pembukaan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat setahun kemudian, ekonomi China mulai berkembang sangat pesat. Karena pasar Eropa dan Amerika yang kaya, sehingga perdagangan luar negeri China terfokus di sana. Sebaliknya, ekonomi Afrika yang terbelakang dan lingkungan yang bergejolak tidak banyak membantu ekonomi China. Akan tetapi, China masih tetap tidak berhenti membantu Afrika. Selama periode ini, banyak negara-negara di dunia, terutama negara-negara barat, mulai menertawakan kebodohan China berinvestasi pada negara yang tidak ada pengembalian investasinya. Akan tetapi, memasuki abad ke-21, negara-negara Afrika secara bertahap menjadi stabil. Mereka sangat perlu mengembangkan ekonominya, sehingga perdagangan mereka dengan China meningkat tajam. Misalnya, pada tahun 2021, perdagangan antara China dan Afrika telah mencapai 250 miliar dolar, 60 kali lipat dari tahun 1995, menjadikan China sebagai mitra dagang terbesar Afrika selama 13 tahun berturut-turut. Saat ini, kebangkitan ekonomi China yang pesat telah membangkitkan kewaspadaan Eropa dan Amerika Serikat yang dulunya menertawakan China, sehingga mereka menggunakan kekurangan China akan energi, mineral, dan sumber daya lainnya untuk mengekang pembangunan China. Namun, investasi China di Afrika selama lebih dari setengah abad telah berperan sangat besar.
China telah menjadi mitra dagang pilihan utama negara-negara Afrika. Sumber daya alam, energi, dan mineral Afrika yang sangat kaya memungkinkan China untuk menghindari sanksi energi dari negara-negara barat. Sekarang, China telah mengusulkan rencana bantuan yang lebih maju untuk Afrika. Selain memberikan dukungan finansial, China tidak hanya menekankan bentuk perdagangan unilateral dan multilateral dengan Afrika, tetapi juga mengedepankan konsep bisnis bersama, kontribusi bersama, dan tata kelola global bersama, serta mendorong upaya bersama semua negara untuk membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia. Ini merupakan perwujudan dari ambisi besar China dalam diplomasi sebagai salah satu kekuatan global. Negara-negara Afrika akan menjadi tolok ukur China untuk membangun komunitas masa depan bersama bagi umat manusia. Dapat dilihat bahwa bantuan China ke Afrika selama hampir 1 abad merupakan manifestasi dari kearifan China sejak awal. Berbagai bantuan yang dilakukan China di Afrika telah diakui oleh masyarakat global. Bahkan sebagian negara-negara barat yang sengaja mendiskreditkan China juga telah mengubah sikapnya. Misalnya, Jerman menegaskan dukungan China yang berkomitmen, pragmatis, dan memiliki sikap tulus, tidak seperti negara barat lainnya yang suka mencampuri urusan dalam negeri, serta menambahkan berbagai persyaratan tambahan ketika membantu Afrika. Harus diakui bahwa pakar analis Prancis ini sangatlah brilian. Dia dapat melihat jelas sejarah dukungan China ke Afrika selama bertahun-tahun. Namun dia tidak menyebutkan beberapa poin penting seperti banyak negara barat menganggap uang yang disumbangkan kepada Afrika telah disia-siakan oleh mereka. Sebenarnya, menurut praktek internasional, negara penerima harus menggunakan uang bantuan luar negeri untuk membeli produk dari negara pendukung, yang berarti uang tersebut tidak akan dihabiskan ke negara lain. Selain itu, pembangunan infrastruktur China telah membentuk skala besar di Afrika, di mana semuanya mengadopsi standar China. Ini jelas akan sangat meningkatkan pengaruh internasional dari standar China. Jika negara lain ingin ke Afrika untuk memetik buah, mereka harus menyesuaikan dengan standar China yang telah ada. Pada saat yang sama, ekspor budaya China yang telah membangun 54 sekolah Konghucu telah diterima dengan baik oleh 41 negara di Afrika. Dari segi ekonomi, Afrika memiliki pasar yang sangat besar dengan 1,3 miliar populasi dan daya konsumsi yang semakin meningkat. Dari segi politik, China telah menggagalkan konspirasi Amerika Serikat tentang Taiwan sebanyak 13 kali. Semuanya berkat bantuan negara-negara Afrika. Hal ini membuktikan barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Negara-negara Afrika memiliki pengalaman perjuangan yang sama dengan China, dan selama ratusan abad, China juga telah memverifikasi konsep hidup berdampingan secara damai dan kerjasama yang saling menguntungkan dapat memastikan keberlangsungan dan keberjayaan bersama. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!